Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Bagus Sutoro dengan 3 digit yang terakhir 066 dari jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi angkatan 2023 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya aku udah ngebahas mengenai kontrol VFD untuk motor AC. Kali ini aku mau bahas kontrol motor DC dan menggunakan interface dengan menggunakan software Cursor sebagai platform untuk membuat codingnya dengan bantuan AI. Nah, langsung lanjut aja ke slide berikutnya. Apa itu editor, AI, dan platform I/O? Nah, editor AI itu merupakan lingkungan pengembangan kode yang telah terintegrasi langsung dengan sistem AI. Fitur ini tuh memungkinkan programmer untuk melakukan generate code, debugging, dan refactoring secara otomatis. Hanya dengan memberikan instruksi bahasa manusia atau nge-prompt ke dalam softwarenya. Contoh editor AI yang digunakan pada praktikum kali ini adalah Cursor. Lalu apa itu platform I/O? Platform I/O itu adalah sebuah ekosistem pengembangan IoT dengan open source yang berfungsi sebagai ekstensi pada kode editor. Platform I/O ini unggul dalam manajemen library yang terorganisir dan mendukung berbagai jenis board microcontroller. Di mana yang kita gunakan kali ini adalah Arduino Mega 2560 dan juga ESP Wemos Lolin S2. Lanjut. Nah, untuk pertama-tama software yang diperlukan adalah editor AI ini di mana Cursor. Jadi kita tinggal membuka link yang telah disediakan, lalu menginstal platform IO-nya juga. Sebelum kita buka Cursor AI-nya ini, kita sebaiknya men-setting platform IO dan menginstal terlebih dahulu pada VS Code. Lalu selanjutnya setup Cursor AI. Nah, di sini ada video dari cara setup Cursor AI-nya. Nah, setelah dibuka Cursor AI-nya dan sudah terintegrasi dengan VS Code, dapat langsung kita cari extension dari platform IO-nya. Nah, setelah platform IO-nya di-install, maka pada kolom platform akan langsung muncul platform IO-nya. Dan ketika si platform IO-nya ini kita mau buka, dia pasti akan inisialisasi terlebih dahulu karena ibarat dia unpack resource yang telah kita download di VS Code sebelumnya. Nah, pertama-tama ke platform IO di home, lalu buat new project. Nah, pada project name isi nama project yang akan dibuat, lalu pada boardnya isi board yang akan kita gunakan. Dalam praktikum ini tadi sudah saya sebut, yaitu Arduino Mega 2560 dan juga Wemos Lolin S2. Lalu untuk projectnya kita tinggal open path di mana kita menyimpan modul-modul kita sebelumnya, dan maka akan terbuka langsung. Nah, pada kolom di sebelah kiri itu ada plan add for context atau slash for comment. Nah, di situ itu tempat untuk kita melakukan yang namanya prompt atau perintah untuk AI, di mana kita dapat meminta si AI ini untuk membuatkan program untuk kita. Nah, seperti itu. Kita langsung lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk prompt ini kalian tinggal menggunakan bahasa yang simple namun jelas agar AI dapat mengerti dan membuatkan program yang jelas dan tanpa error juga. Lalu ini ada hasil percobaan. Di sini ada hasil menggunakan yang Arduino Mega 2560. Di sini kita langsung skip saja ke bagian hasil. Nah, ini adalah platform GUI atau interface-nya, di mana kita dapat mengatur duty cycle serta frekuensi dari si microcontrollernya. Nah,
lalu dapat dilihat di osiloskopnya si grafik pulsa, lebar pulsa atau yang kita atur PWM-nya akan berubah sesuai dengan inputan yang kita masukkan pada interface atau GUI-nya. Lanjut ke percobaan yang menggunakan ESP32. Nah, di sini juga ada GUI-nya atau interface-nya. Di sini yang ini menggunakan ESP32 Wemo Slowness 2, dan di sini ketika kita cek di osiloskop, duty cycle yang keluar pada osiloskop pembacaannya sesuai dengan apa yang telah di-input pada interface atau GUI-nya. Nah, ini ketika 100% maka dia akan menjadi rata. Nah, jadi implementasi motor DC dan GUI Python ini intinya dari project ini tuh merupakan dua hal ini tuh menghubungkan logika kontrol PWM pada microcontroller dengan GUI-nya atau antarmukanya atau interface-nya. Proses codingnya ini dilakukan dengan memberikan instruksi atau prompt kepada AI untuk menghasilkan kode bagi microcontroller agar dapat membaca data serial serta mengatur kecepatan motornya. Secara paralel, AI juga diminta untuk membuatkan script Python menggunakan library Qt untuk membuat elemen interface berupa slider pengatur kecepatannya. Nah, setelah kodenya diunggah ke microcontroller menggunakan platform I/O dan script Python dijalankan, sistem akan bekerja secara terintegrasi, sehingga ketika platform I/O-nya sudah dijalankan dan Python-nya sudah dijalankan, kita tidak perlu merubah codingan yang ada pada microcontrollernya. Kita tinggal merubah interface-nya saja. Kita tinggal menginput melalui interface seperti mau menggunakan PWM atau pulse width modulation-nya berapa persen, dan juga frekuensinya berapa hertz, kurang lebihnya seperti itu. Jadi setelah itu datanya itu akan dikirimkan melalui kabel USB ke microcontrollernya untuk merubah si sinyalnya. Jadi hal ini tuh membuktikan bahwa AI itu sangat membantu dan juga bantuannya sangat berguna untuk menyederhanakan pembuatan sistem kendali yang cukup kompleks. Mungkin kurang lebihnya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.